Ada loh orang yang nggak nyaman di kerjaan tapi nggak berani pindah. Ya, karena apa? Bener banget. Dia takut. Takut apa? Iya, kan ini kerjaanku. Kalau misalnya nanti aku pindah dan ternyata nggak nyaman lagi, masa aku harus pindah lagi? Ini masalahnya. Masalah ini sebenarnya, iya wajar sih orang mikir kayak gitu ya. Tapi masalah utamanya itu adalah orang itu nggak tahu dirinya. Orang itu nggak kenal dirinya. Dia nggak tahu kerjanya yang cocok itu apa. Dia nggak tahu harusnya ngapain buat hidup. Dan banyak banget kejadian seperti ini. Oke, kita bahas ini pelan-pelan aja ya. Karena kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu punya desain pabrik sendiri. Perlu diingat, desain pabrik. Manusia itu kayak mobil yang didesain sendiri-sendiri. Contoh mobil SUV yang dipakai off-road, mobil sedan yang dipakai ngebut, atau mobil pick up yang dipakai angkut-angkut. Nah, kalau SUV dipakai angkut-angkut, ya sayang dong. Misalnya dia dipakai bawa kayu misalnya. Ya, janganlah. Dia dipakai off-road aja di jalanan berlumpur, oke. Kalau sedan, ya memang desainnya memang dipakai ngebut aja. Kalau dia dipakai off-road ya jelas bodinya rusak. Sama kayak pick up. Memang tugasnya dia angkut-angkut, dipakai ngebut bisa, cuman ya harus sedikit dimodif atau mungkin hati-hati banget ngebutnya. Dipakai off-road mungkin bisa, tapi desainnya bukan untuk itu. Nah, sama halnya dengan manusia. Manusia itu kalau misalnya memang didesain sebagai atlet, jadi atlet aja dia akan lebih mudah hidupnya ngikutin desainnya. Kalau dia dipaksa jadi musisi bisa, tapi akan menelan biaya yang sangat besar, waktu yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar. Ya, inilah desain manusia. Karena kalau misalnya dia nggak peka sama nada, nggak peka sama musik, dia harus dilatih mulai dari pengenalan nada rendah, nada tinggi. Beda beda kalau orang yang udah didesain sebagai musisi, berbakat lah ya. Dia kalau memang berbakat jadi musisi dari kecil emang dia udah peka sama nada. Dia nggak perlu mikir temponya udah pas gitu. Mau masuk lagu nggak perlu mikir. Nggak salah deh. Bukannya nggak bisa ya kalau misalnya memang di desain akan berat aja sih. Mungkin lebih tersiksa. Ya kayak contoh atlet deh ya. Atlet itu dari kecil udah kelihatan tuh yang memang bakat atlet, fisiknya gimana. Bahkan ada teman-teman saya ketika fisiknya kuat itu nginjek duri itu nggak sakit kakinya. Heran saya. Ketika dia lari itu nggak ngos-ngosan, dia mau lari dari jarak berapa kilometer itu nggak ngos-ngosan sama sekali. Ada orang yang memang dari kecil terlahir pinter, pinter misalnya dia nggak perlu belajar pun dia udah ranking satu dari kecil. Emang ada kan pasti temen-temen anda yang pinternya nyebelin gitu kan, kadang ada juga yang pinternya tuh ngomong, dia nggak perlu belajar public speaking, nggak perlu belajar percaya diri, dia udah ketika tampil kayak dipegangin mic gitu langsung kayak menari-nari gitu di panggung. Ya ada. Makanya saya termasuk orang yang nggak percaya tuh sama yang namanya kalau dia bisa, kamu pasti bisa. Sama-sama makan nasi, ya nasinya sama, tapi desainnya beda. Sama-sama bensin, mobil juga beda kan. Bukan tentang apa yang dimakan, tapi tentang kita ini ditugaskan Tuhan untuk menjadi apa. Di situ poinnya. Nah, banyak orang yang nggak ngerti nih, kita ini didesain sebagai apa karena nggak ketika lahir nggak bawa manual book. Ketika lahir nggak ada manual book yang bersamaan dengan bayi. Procot lahir langsung dibuka manual booknya, oh ini harus jadi ini. Nggak ada. Maka dari itu kita perlu baca tanda-tanda. Atau mungkin kita perlu ngelakuin beberapa tes psikologi kayak misalnya tes kecerdasan, multiple intelligence kayak teorinya Gardner atau mungkin DISC untuk melihat oh ini orang cocoknya mimpin, ini orang cocoknya influence. Ya kayak gitulah. Atau kalau saya sih baca garis tangan, baca wajah, itu saya suka meskipun beberapa orang melarang ilmu ini ya karena ini ilmu terlarang, tapi buat saya ini cepet sih untuk menghasilkan data yang saya perlukan.
Apalagi kayak human design itu ya. Saya suka banget ilmu-ilmu kayak gini nih. Cepet. Akurasinya perlu dilihat nih. Perlu dilihat Mas Ihan. Jadi kayak misalnya tes A, tes B, tes C, tes D. Kita perlu compare. Oh datanya ini A menyebutkan ini, B menyebutkan ini, C menyebutkan ini. Kita tarik garis lurus yang memang benar-benar akurat yang mana. Kita ambil aja. Kalau misalnya A, B, C, D, E, F, G nggak sama. Bisa jadi nggak ada standarisasi. Jadi kita harus tahu tuh yang ngetes siapa, alat tesnya apa, kita harus ngerti, harus kenal, kayak gitu lah. Kebanyakan orang yang saya tes itu ya memang cocok sesuai dengan dirinya karena saya menggunakan beberapa alat tes, tidak hanya satu. Karena saya harus compare dari A, B, C, D, E, F, G. Oh, ini orang kayaknya cocoknya seperti ini. Dia bakatnya seperti ini, jangan sampai dia kerja kayak gini. Dia nggak cocok. Loh, ini masih bisa diubah kok. Dengan apa? Dengan lingkungan. Tapi kalau mau ngubah ini jelas biayanya besar, waktunya besar, tenaganya besar, banyak yang harus dikorbankan. Jadi kalau saya sih mending jalan sesuai desainnya aja. Kalau udah sesuai desain, biasanya akan lebih baik. Saya nggak menjamin, tapi biasanya akan lebih baik. Mas, ada nggak sih orang yang desainnya A, tiba-tiba ketika dijalanin A dia malah nggak cocok? Ada. Contoh, orang yang lahir sebagai atlet, tapi dia sama orang tuanya nggak difasilitasi, nggak diajak olahraga, nggak dikenalin dunia atlet, sampai fisiknya tidak terpakai sejak dia kecil sampai dia dewasa. Akhirnya ketika dia masuk dunia atlet di usia 40 tahunan, dia telat lah. Dia nggak bisa. Karena fisiknya udah rusak. Ibarat mobil yang nggak pernah dipakai untuk itu. Biasanya ya akan berbeda kekuatannya sama mobil yang biasa dipakai, biasa diservis sesuai dengan desainnya. Ya namanya manusia, wajar aja. Ada orang tua yang nggak paham desain anaknya, ada orang tua yang cuek, ada orang tua yang membuang anaknya, ada aja. Nah, ini sangat banyak saya jumpai orang-orang yang nggak ngerti desainnya seperti apa, orang tua yang nggak ngerti desain anaknya seperti apa, sehingga perlakuannya salah. Dan dia besar, akhirnya salah pilih jurusan, akhirnya salah pilih kerjaan, akhirnya tidak muncul soul-nya, tidak muncul jiwanya. Bahaya tuh. Akhirnya dia bekerja pada tempat yang sebenarnya tidak sesuai. Meskipun dia bisa, tapi akan jauh lebih charming, akan jauh lebih bersinar kalau dia itu sesuai dengan desainnya. Kalau dia, misalnya dia pinternya di musik, tapi dia kerjanya sebagai akuntan misalnya, bisa, nggak masalah. Tapi kalau dia jadi musisi, dia daya ledaknya itu ada besar. Makanya saya tekankan untuk mengenali diri. Kalau Anda memang perlu lompatan karir, kenali diri Anda. Kalau Anda ingin lompatan karir, kalau Anda ingin menikah contohnya, Anda perlu kenali diri Anda perlu kenali pasangan Anda sesuai apa enggak. Kalau misalnya enggak sesuai, bukan berarti tidak boleh menikah, tapi gimana cara menyesuaikan, itu yang kita cari. Bukan langsung cut, jangan nikah, enggak cocok, jangan seperti itu. Kalau misalnya Anda pengen kerja sama, partneran sama orang, kenali desain Anda, kenali desain partner Anda, apa yang bisa dipakai untuk saling melengkapi. Karena kebanyakan orang merasa nyaman dengan orang lain, akhirnya partneran. Padahal dia seperti sendal kanan dan sendal kanan, yang mana itu ya sama, aku nyaman sama kamu karena aku sama kamu. Padahal kelemahannya sama, kelebihannya sama, akhirnya tidak saling melengkapi. Ini masalah nih. Mending cari sesuatu yang bisa saling melengkapi. Ya udah, di situ. Cari partner yang bisa saling melengkapi. Pasangan pun juga kayak gitu. Kebanyakan orang tidak paham hal ini. Yang dicari nyaman aja. Kalau udah nyaman ya udah. Berarti kita melangkahnya kayak gini, cocok? Belum tentu. Oke, sekali lagi saya tekankan, kenali diri Anda lagi, kenali diri pasangan Anda, kenali diri anak Anda, kenali diri partner Anda, karyawan Anda, tim Anda, siapapun orang tua Anda, sampai Anda tahu, oh nih orang desainnya kayak gini, caraku komunikasi kayak gini, caraku mau memotivasi dia kayak gini.
Oh, aku harusnya kerjanya kayak gini, aku harus melesatkan bakatku di sini. Coba deh, bedain ketika Anda kenal diri Anda sama Anda nggak kenal diri Anda. Nanti pasti ada perbedaannya.